Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nuraini Fitri dari kelas B1 PGSD dengan NIM 230603007. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS, tugas terakhir. Di sini saya mengambil 3 soal dari nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2 yaitu landasan dan pengelolaan peserta didik. Studi kasusnya, sebuah madrasah baru menghadapi tantangan dalam mengelola peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang sangat beragam, termasuk beberapa siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Soalnya yaitu jelaskan landasan psikologis dan sosial yang harus menjadi dasar pengelolaan peserta didik di madrasah tersebut. Rancanglah sistem layanan peserta didik yang holistik, termasuk program bimbingan dan konseling, serta strategi adaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa tersebut. Jadi landasan pengelolaan peserta didik ada 2, yaitu pertama ada landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini pengelolaan peserta didik harus memperhatikan aspek psikologis sebagai dasar dalam memahami kebutuhan, potensi, dan harapan individu. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang terpenting, yaitu yang pertama ada perbedaan individu yang memiliki setiap siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ada minat, ada motivasi, dan kemampuan yang berbeda, dan tahap perkembangan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada perlu memahami tahap perkembangan kognitif, sosial, emososial, dan moral siswa. Dan ketiga ada keamanan, rasa memiliki penghargaan, dan aktualisasi diri harus dipenuhi melalui lingkungan belajar yang mendukung. Dan yang keempat ada self efficiency dan motivasi, yaitu mendorong rasa percaya diri dan motivasi intrinsik melalui pendekatan yang suportif dan positif. Selanjutnya ada landasan sosial, yaitu madrasah sebagai lembaga sosial harus memahami dinamika sosial siswa dan lingkungan mereka. Yang pertama ada latar belakangnya sosial ekonomi. Madrasah perlu memberi kesempatan setara bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu melalui dukungan finansial dan non-finansial. Yang kedua ada keberagaman budaya dan sosial, yaitu menumbuhkan sikap inklusif, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang ketiga ada inklusi sosial, yaitu merangkul siswa dengan kebutuhan khusus dan memfasilitasi mereka agar terlibat aktif dalam kehidupan di sekolahnya. Yang keempat ada kolaborasi dengan orang tua atau komunitas, yaitu madrasah harus membangun hubungan kuat dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Di sini juga ada sistem layanan peserta didik yang holistik. Komponen utama layanan holistik yaitu bimbingan dan konseling, layanan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, fokus pada pendekatan individu dan kelompok. Layanan kesejahteraan sosial ini membutuhkan bantuan biaya, makanan tambahan, transpirasi bagi siswa kurang mampu, dan ada layanan psikoedukatif, yaitu deteksi dini dan intervensi untuk kebutuhan belajar khusus dari SLD, AHD, dan lain-lain. Dan ada layanan kesehatan dan gizi, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala dan edukasi gizi. Pendekatan karakter dan spiritualitas, yaitu pembinaan akhlak, nilai-nilai keislaman, dan penguatan identitas diri. Yang selanjutnya ada program bimbingan dan konseling pribadi dan sosial. Kegiatan reguler seperti kelas konseling kelompok, konseling individu, pelatihan emosional. Yang kedua ada akademik. Akademik ini membantu mendampingan belajar, pelatihan manajemen waktu, dan motivasi belajar.
Yang ketiga ada karir, yaitu orientasi karir ini sejak dini, kunjungan industri, bimbingan pemilihan jurusan. Dan terakhir ada kebutuhan khusus, yaitu individualist education plan atau disingkatnya itu dengan EAP. Dan ada kolaborasi dengan psikolog atau terapi. Dan selanjutnya ada strategi adaptasi kurikulum. Di sini yang pertama ada diferensiasi pembelajaran, yaitu menyediakan pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk siswa dengan tingkat kesiapan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kedua ada modifikasi kurikulum. Nah, modifikasi kurikulum ini untuk menyusun kurikulum khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus tanpa mengabaikan standar minimum kompetensi dan fokus pada pembelajaran fungsional dan aplikatif. Yang ketiga ada penilaian alternatif, yaitu gunakan asesmen formatif dan asesmen autentik, misalnya portofolio, proyek, dan observasi. Yang keempat ada pembelajaran inklusif, yaitu kolaborasi antara guru kelas dengan guru pendamping khusus atau yang disingkatnya itu dengan GPK. Dan harus ada keterlibatan antara orang tua. Dan rekomendasi implementasi. Nah, langkah awalnya itu pemetaan siswa melalui asesmen awal yang home visit. Kedua ada pelatihan guru tentang pedagogi diferensiasi, pendidikan inklusi, dan dasar psikologi perkembangan. Yang ketiga ada pembentukan tim layanan siswa, yaitu yang terdiri dari guru BK, wali kelas, guru pendamping khusus, dan perwakilan manajemen madrasah. Yang B ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini melibatkan dari orang tua, tokoh masyarakat, tenaga ahli luar, atau yang disebut juga dengan psikolog atau konsultan inklusi. Yang terakhir ada evaluasi yang berkala, yaitu gunakan data perkembangan siswa dan umpan balik dari guru atau orang tua untuk merevisi pendekatan layanan. Selanjutnya ada nomor yang kedua, yaitu saya mengambil nomor 3 dan soalnya itu landasan dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan studi kasusnya, yaitu Yayasan Pendidikan Cahaya Siliwangi ingin meningkatkan kualitas pengajar di 3 sekolah yang mereka kelola dengan anggaran yang terbatas. Soalnya yaitu berdasarkan landasan manajemen sumber daya manusia, buatlah strategi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif. Dan rancanglah program pengembangan profesional berkelanjutan, misalnya pelatihan microlearning dan sistem intensif non-finansial yang dapat meningkatkan motivasi kinerja guru serta staf kependidikan. Nah, dari landasan manajemen SDM dalam pendidikan ini, yaitu dalam konteks pendidikan bertumpu pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada human capital development, yaitu tenaga pendidikan dan kependidikan adalah aset utama, bukan hanya sekedar pelaksanaan yang teknis. Yang kedua ada motivasi dan kinerja, yaitu kinerja optimal muncul bila motivasi internal dan eksternal. Yang ketiga ada continuous professional development atau yang disingkat juga dengan CPD, yaitu pengembangan berkelanjutan jauh lebih penting daripada pelatihan satu kali. Dan yang keempat ada prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu dengan anggaran terbatas, program harus fokus pada dampak tinggi dan biaya rendah. Yang selanjutnya ada sistem penghargaan non-finansial, yaitu berhubungan dengan anggaran yang terbatas dari sistem penghargaan yang difokuskan pada aspek emosional dan sosial. Nah, di sini ada sertifikat dan papan penghargaan, yaitu guru bulan
dan ini inovator mingguan dan sebagainya. Di sini ada lagi pengakuan sosial, yaitu pengumuman publik di acara sekolah atau madrasah dan media sosial yayasan. Di sini ada waktu istimewa. Waktu istimewa itu yang bagi kinerja tinggi atau tugas ringan selama 1 minggu. Nah, kesempatan yang berkembang, prioritas untuk melatih eksternal, mewakili yayasan di forum luar. Dan terakhir ada kegiatan apresiasi, yaitu retreat guru tahunan, makan siang bersama pimpinan, dan surat apresiasi. Selanjutnya ada strategi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, berikut strategi manajemen sumber daya manusia yang berbasis X-Cus manajemen. Ada dari rekrutmen, pengembangan, motivasi, dan evaluasi. Yang pertama ada rekrutmen dan penempatan tepat guna. Yaitu rekrutmen ini berbasis kompetensi inti yang terdiri dari pedagogi, kolaborasi, digital literasi. Yang kedua ada pengembangan kompetensi, yaitu microlearning. Microlearning itu pembelajaran berbasis mikro, yaitu pelatihan singkat yang berbasis kebutuhan. Durasinya 10-20 menit di via WhatsApp, bisa di Google Classroom atau Telegram. Selanjutnya ada rancangan program pengembangan profesional berkelanjutan atau yang disingkat dengan CPD, yaitu tujuan umumnya meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan motivasi guru serta staf melalui strategi low budget, high impact, yang bagian B-nya yaitu komponen program atau microlearning weekly. Topik-topik singkat ini terdiri dari manajemen kelas, teknologi sederhana, penilaian otentik, kolaborasi, dan komunitas praktik. Setiap sekolah membentuk tim belajar guru yang rutin berdiskusi dan praktik bersama. Dan ada juga teaching clinic bulanan, yaitu guru mencoba metode baru di kelas, lalu didiskusikan bersama rekan sejawatnya. Itu selanjutnya ada program mentoring internal, yaitu guru senior mendampingi junior dalam perencanaan, mengajar, refleksi. Dan ada juga platform belajar digital, yaitu menggunakan LMS gratis atau Google Classroom, Moodle sebagai pusat pelatihan mandiri. Dan terakhir ada penugasan kreativitas atau project based atau disebut juga dengan CPD. Yaitu misalnya membuat media pembelajaran dari bahan bekas lalu dipresentasikan. Selanjutnya saya mengambil soal nomor 4, yaitu dengan landasan dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Studi kasusnya yaitu sebuah sekolah menengah di daerah terpencil yang memiliki gedung yang sudah tua dan fasilitas yang minim, tetapi ingin menciptakan lingkungan belajar dan inspiratif. Soalnya yaitu dengan mempertimbangkan landasan pengelolaan fasilitas, diberikan analisis kondisi dan fasilitas yang ada. Rencanakan program pengelolaan dan fasilitas pendidikan yang inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang lokal, seperti mengubah taman sekolah menjadi lab atau menciptakan ruang baca dari bahan daur ulang untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, di sini ada landasan pengelolaan fasilitas pendidikan. Pengelolaan fasilitas pendidikan ini tidak semata pada aspek fisik, tetapi juga pada daya dukungnya terhadap pembelajaran yang bermakna dan kreatif. Landasan utamanya yaitu yang pertama ada landasan edukatif, yaitu fasilitas adalah media pendukung pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Yang kedua ada landasan ekologis dan lokalitas, yaitu fasilitas yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga ada landasan manajerial, yaitu mengutamakan efisiensi, pemeliharaan berkala, dan inovasi kolaboratif.
atau partisipatif. Selanjutnya ada analisis kondisi fasilitas sekolah saat ini. Yang pertama ada kondisi fisik, misalnya gedung sudah tua dengan kerusakan ringan atau sedang, atap bocor, cat pudar, meja kursi yang terbatas. Yang kedua ada ruang kelas yang sempit dan kurangnya ventilasi. Yang ketiga tidak tersedianya laboratorium IPA, perpustakaan, atau ruang kreatif siswa. Yang B ada kondisi non fisik, yaitu semangat guru dan siswa lebih tinggi meskipun fasilitas minim. Yang kedua ada lahan kosong, yaitu taman sekolah, beberapa bahan limbah rumah tangga, dan kayu bekas di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada masyarakat sekitar cukup antusias mendukung sekolah. Selanjutnya ada transformasi taman menjadi laboratorium alam terbuka. Nah, di sini ada nama programnya yaitu Edu Garden atau Taman Belajar Hidup. Nah, fungsinya yaitu sebagai laboratorium IPA, kebun sayur hidroponik, dan tempat pembelajaran ekologi. Nah, pemanfaatannya yaitu menjadi tanam tanaman obat, bunga, sayur, dan media eksperimen pertumbuhan tanaman. Yang ketiga ada bahan dan sumber daya, yaitu bahannya itu tanah, pupuk kompas buatan siswa, botol plastik bekas, bambu lokal. Dan ada kegiatan pembelajaran, eksperimen biologi, dokumentasi pertumbuhan, observasi serangga. Guru IPA, pihak yang terlibatnya yaitu guru IPA, siswa, orang tua, dan tokoh tani lokal lainnya. Nah, yang kedua ada program ruang baca daur ulang dan kreatif. Nama programnya itu kreasi literasi sekolah. Kreasi literasi sekolah. Fungsinya itu sebagai ruang baca santai dari pusat literasi siswa. Lokasi yaitu memanfaatkan sudut koridor, aula, atau ruangan yang kosong. Materialnya bisa dari kardus bekas, ban bekas, palet kayu, botol plastik, karpet sumbangan. Desainnya yaitu warna cerah, dekorasi hasil karya siswa, pojok baca tematik. Bukunya itu buku donasi masyarakat, digitalisasi dengan QR untuk e-book, dan aktivitas pojok di dongeng, resensi buku mingguan, baca puisi. Program yang ketiganya yaitu perawatan fasilitas partisipatif. Nah, nama programnya di sini Aksi Jaga Sekolah. Ada terdiri dari kerja bakti bulanan, yaitu bersama siswa, guru, dan orang tua memperbaiki atau membersihkan fasilitas. Yang kedua ada kelas peduli sekolah, yaitu siswa membuat poster, jagalah meja, rawatlah kelas kita. Yang ketiga ada unit teknis mini, siswa jurusan teknik ringan dan eksperimen praktikum memelihara sarana ringan. Yang terakhir ada keras mural, yaitu menghidupkan dinding sekolah dengan lukisan bertema edukatif. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.